perkenalkan mahasiswa dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional, mereka angkatan 2019, artinya mereka di semester 6 gitu Bu Siswantini Suryandari ya. Sudah mau akhir nih. Jadi tadi setelah lulus beliau nih langsung menjadi jurnalis di Harian Umum Berita Yuda ya. Berita Yuda tahun 95 hingga Agustus 98. Nah, dari 98 ini Bu Siswantini ini langsung ke Media Indonesia. Bayangkan sekarang dari 98 sampai sekarang ini sudah hampir 24 tahun ya. Jadi beliau ini dari 98 sudah menjadi jurnalis di Media Indonesia dan kemudian di bidang segala hal ya tadi ya. Jadi pindah ke Media Indonesia selama bergelut di dunia jurnalistik ini ada Deks Olahraga dan Ekonomi. Kemudian selama karir di jurnalistik telah menyambangi dari Sabang sampai Papua dan 4 benua. Wah, luar biasa ya, 4 benua. Kemudian hanya benua Amerika yang belum didatangi. Kemudian seluruh bidang peliputan itu telah dilaksanakan, baik bidang politik, humaniora, Nusantara, budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup, ekonomi, dan sebagainya. Oke, jadi yang menjadi perkenalan kita dengan Ibu Siswantini Suryandari. Jadi yang ingin kita dengarkan dari sini adalah bagaimana ya kita setelah mendapatkan pemaparan terkait dengan pariwisata ya, pariwisata maritim. Kita dengarkan apakah bagaimana pengalaman dari Bu Siswantini ini terkait dengan pariwisata, melihat aspek-aspek maupun kasus-kasus ataupun bahkan potensi dan tantangan ke depannya. Nah, itu yang ingin kita dengarkan dari Bu Siswantini Suryandari. Ini kita bisa panggil Bu Ndari ya. Begitu ya Bu Ndari? Kita panggil Iya, Bu betul. Ndari. Ya. Betul, Bu. Silahkan on cam semua ya. On cam semua, kita berada pada forum yang cukup langka ya, kita bisa berhadapan langsung dengan jurnalis yang cukup berpengalaman dan tentu bisa melihat kasus-kasus atau yang harus kita benahi itu apa saja. Nah, juga hadir di sini ada Pak Silverio Lili Aji Sampurno ya. Selamat siang Pak Rio. Selamat siang Pak Rio. Selamat siang Ibu. Halo. Selamat siang Ibu. Sudah kedengaran kah? Halo, ini juga kemarin tidak diagendakan di kita, tetapi beliau juga sangat berpengalaman dalam bidang manajemen pariwisata maritim, begitu ya Pak Rio? Nanti bisa menambahkan sharing kita terkait bagaimana potensi maritim di Indonesia gitu. Bagaimana pandangan dari akademisi ya, nih Pak Rio ini Kaprodi Sejarah di Universitas Sanata Dharma Jogja. Oke, begitu ya Pak Rio? Pak Rio? Nggak dengar ya? Oh, dengar. Oh ya. Yeah. Oke, yang pertama kita berikan kesempatan dulu kepada Bu Ndari ya untuk memberi sharing gitu. Nanti setelah Bu Ndari memberikan sharing, nanti Ibu coba pancing apa sih yang bisa relevan dengan MK kita. Silakan Bu Ndari. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga hari siang ini jangan pada ngantuk, tapi kita akan lebih rileks ya, karena berbicaranya kan juga masalah wisata. Kita pengen leisure, pengen senang-senang, pengen menikmati bagaimana sih yang harus kita lakukan ke depan. Pariwisata maritim ini mau dibawa kemana? Saya sebenarnya udah membawa PowerPoint, tapi nanti bisa dibaca-baca. Kalau dilihat dari geografisnya, Indonesia itu adalah negara paling luas lautan. Wilayah lautan Indonesia paling luas. Kemudian Kepulauan Riau itu kalau dalam catatan Mbah Google ya, saya catatan Mbah Google, kemudian di Balitbangnya Kepri itu juga menyebutkan bahwa 60% itu adalah wilayah laut.
ya. Jadi hanya 40% wilayah daratan, artinya mayoritas kita berada di laut. Itu potensi besar. Potensinya sangat besar dan itu tidak bisa dianggap main-main. Tetapi kenapa Kepri itu tidak bisa atau belum terkenal lebih luas? Kita baru melihat Bali itu mempunyai wisata maritim, yaitu dengan surfingnya, kemudian dengan kuliner yang bersifatnya seafood dan sebagainya. Sementara wilayah Kepri itu lebih luas daripada wilayah Bali. Nah, di sini ada tantangan. Kepri itu berdekatan dengan Singapura ya. Singapura itu hanya mempunyai beberapa wisata maritim yang selalu mereka ekspor habis-habisan, baik di forum-forum internasional maupun di pertemuan secara regional. Contohnya tuh Pulau Sentosa Island, kemudian Marina, itu selalu diunggulkan oleh Singapura. Padahal itu cuma pulau kecil. Coba bayangkan dengan Lagoy di Bintan atau kemudian di Natuna, kalah. Tapi kenapa mereka bisa menjual itu? Nah, kemudian Australia juga begitu. Australia itu unggulannya itu salah satu Bondi Beach. Bondi Beach itu kayak kudanya di Bali. Saya pernah ke sana di Bondi Beach itu. Di situ memang cukup ramai dan satu-satunya pantai teramai di wilayah New South Wales atau di daerah Sydney. Tetapi lebih kalah ramai di Kuta atau kemudian di Pantai Jimbaran atau kemudian sekarang yang terbaru itu di Pantai Pandawa ya. Nah, tetapi kenapa orang ramai datang ke situ? Nah, pada pandemi kemarin tahun 2020 kemudian 2021, saya mendapat undangan Zoom sampai 4 kali oleh Singapura Tourism Board. Nah, STB itu mengundang karena mereka itu kehilangan 1,2 juta wisatawan dari Indonesia. Nilainya 1,2 miliar. Artinya kan itu cukup besar, 1,2 miliar harusnya masuk ke Singapura tapi tidak masuk ke Singapura. Alasannya pada waktu itu memang pandemi dan kemudian Singapura menutup diri juga karena lockdown. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang dijual oleh Singapura sehingga 1,2 juta orang Indonesia itu datang ke Singapura, tapi kenapa tidak mampir ke Kepri? Yang dijual itu pertama adalah shopping pasti, kemudian rumah sakit untuk berobat karena berobat sambil jalan-jalan kan. Katanya kalau berobat habis dikasih obat terus kamu shopping itu cepat sembuh gitu. Itu kata-kata dokter di sana. Kemudian yang kedua tuh kuliner. Sekarang ini Singapura masif dengan menghidangkan restoran-restoran halal yang mayoritas adalah berbahan seafood. Nah, yang paling terkenal itu kepiting yang saus Singapura itu yang padahal di Indonesia juga banyak tuh. Yang kepiting saus Singapura kan kita kan bisa juga kepiting saus sambal matah atau kayak dabu-dabu itu juga bisa dibuat seperti itu. Kemudian mereka menawarkan Marina Bay dan pasti yang anak-anak Kepri udah pernah melihat ke sana karena kan dekat ya, kalau naik ferry kan mondar-mandir lah kayak kita pergi ke Jakarta Bandung lah gitu. Terus kemudian sama Sentosa Island itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita mau buang duitnya ke sana bukan ke Natuna atau Lagoy misalnya, walaupun ke Bintan. Walaupun secara cita rasa sama, harga-harga barang juga sama kok. Misalnya kita beli Jean Levi's tuh harganya sama di Jakarta juga sama gitu, tapi kita memilih sana. Nah, ternyata salah satu kunci kesuksesannya itu adalah promosi yang masif. Jadi ketika STB itu bilang bahwa kami promosinya gila-gilaan, kalau perlu 24 jam. 24 jam itu mereka mau karena mereka tidak mau, dia bilang Singapura itu nggak mempunyai Bali, nggak mempunyai pasir putih, nggak mempunyai apa-apa kan, semua ngeruknya juga di wilayah
pesisir kita kan yang diambil untuk reklamasi pulau-pulau di sana. Dan mereka hanya mempunyai jasa untuk meeting, jasa untuk rapat-rapat besar, untuk pertemuan, konvensi dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk wisata bahari, itu dipaketkan di bundling di situ, dipaketkan dengan acara wisata-wisata tersebut. Nah, ini yang kita harus lirik untuk di Kepri. Oleh sebab itu, ini anak-anak muda, generasi milenial, kemudian ada juga yang generasi Z, ini kesempatan. Karena mereka mempromosikannya hampir 24 jam. Promosinya kemana? Ke sosial media. Saya yakin semuanya mempunyai Facebook, mempunyai Instagram, mempunyai Twitter. Coba paling nggak sedikit-sedikit di foto. Nih wilayah yang keren-keren nih. Mungkin yang tempat-tempat yang berkesan. Mungkin dulu kalian pernah ketemu pacarnya di situ. Foto, kasih hashtag. Kepri Paradise misalnya gitu. Kalian bikin hashtag yang siapa tahu nanti menjadi viral hashtag itu. Itu yang lucu-lucuan lah gitu. Kalau di Singapura itu ada hashtag itlah gitu. Itlah kan kita suka, orang Singapura suka ngomong itlah gitu kan kalau orang makan. Nah misalnya kalian foto tuh menu-menu seafood kalian yang pokoknya yang enak-enak deh, yang tidak ada di daerah lain. Kalian hashtagin itu. Seperti itu sangat membantu karena orang-orang di seluruh dunia itu akan tanya, ini apa sih? Apalagi sekarang juga ada YouTube juga sangat membantu. Sekarang itu orang-orang berlomba-lomba seperti itu. Waktu pertanyaan saya kembali lagi ke yang STB itu, saya 4 kali sampai ditawarin. Dari kamu nggak usah takut kalau ke Singapura, banyak sekali restoran halal udah bersertifikasi, semua ada label MUI, saya MU-nya sana. Sana juga ada makanan laut yang enak-enak, ada pasir putih, ada semuanya. Kamu bisa berenang di mana aja, mau di atap hotel pun kamu bisa. Tawarannya seperti itu. Nah, apalagi Kepri yang mempunyai alam yang indah sekali, yang mempunyai karang, yang punya pasir putihnya yang keren, dan kita bisa minum es kelapa muda. Saya masih ingat waktu itu diajak Bu Wiwi di tepi pantai itu kita minum es kelapa muda ya. Nah, itu saya sampai sekarang masih berkesan kok. Waduh, segar sekali. Dan itu kita bisa, sementara kalau di sana es kelapa muda bukannya pakai tempurung itu loh, dan udah pakai gelas, udah yang rasanya udah nggak seseru yang bau-bau alam seperti itu. Nah, semacam itu kita bisa. Nah, kalian semua pasti juga udah punya HP yang ada kamera, itu bisa kita bikin vlog, bikin YouTuber, walaupun hanya cuma 5 menit, 2 menit. Orang-orang YouTuber yang sukses itu dari awalnya dari seperti itu, hanya dari sekecil itu. Nah, kemudian saya akan kemudian Australia. Australia ini menarik karena Australia itu target wisatawannya itu adalah Eropa. Jadi Australian Tourism Board itu menargetkan hanya orang-orang Eropa yang boleh datang ke sana, karena white policy-nya Australia masih kuat, walaupun udah dari zaman kapan, walaupun itu dianggap rasis ya, hanya orang-orang putih yang boleh datang ke Australia, tapi sampai sekarang masih dipakai. Tapi uniknya yang datang itu kan wisatawannya kan rata-rata dari Asia, karena kan Australia itu dekat dengan Asia dibandingkan dengan Eropa. Koneksi dengan Eropa misalnya Inggris atau kemudian negara Commonwealth-nya mereka itu sebenarnya sudah terputus. Australia itu sudah masuk di ranahnya Asia. Yang menarik dari Australia ini memang ada kawasan-kawasan pantai yang tadi sebutkan, salah satunya Bondi Beach yang di Sydney itu. Satu lagi adalah Great Barrier Reef. Itu memang terkenal di dunia. Dia baru mulai terkenal, baru banyak didatangi oleh orang, wisatawan, bukan ilmuwan ya, bukan saintis, itu ketika film Finding Nemo. Finding Nemo yang waktu itu kan ada rombongan kura-kura, kemudian ketemu ikan, dan itu kan mereka berada di arus Australia besar itu kan. Arus itu. Nah, sekarang tuh ada paket orang nonton migrasinya satwa-satwa laut itu ditonton. Berapa $, itu ada. Nah, yang seperti itu aja kita jual. Itu ada nilai devisanya ada. Nah, semacam itu sebenarnya bisa digarap juga. Saya yakin di Kepri itu kan karena masih bening ya, lautannya itu juga bisa kita pada
bulan-bulan tertentu kita bisa melihat tarian lumba-lumba, misalnya gitu ya, lumba-lumba yang ikan terbang atau apa di situ kan bisa tarik itu. Kemudian dari segi makanan juga sama, kita juga makanan yang hampir sama dengan seafood. Yang menarik di sekarang ini di tahun 2015 ke atas, itu Australia mulai memperkenalkan masakan pedas yang dengan cabai. Jarang terjadi. Maka kalau diperhatikan di MasterChef itu sekarang udah banyak sekali masakan-masakan dari Asia, apalagi Indonesia itu udah beberapa kali masuk di situ. Itu masakan-masakan yang ada cabainya, karena mereka menyadari bahwa Australia lebih dekat dengan Asia dibandingkan Eropa. Maka masakan-masakan yang spice up itu, yang semua yang berbumbu, yang berempah, yang pedas itu akan banyak sekali selalu ditemui di sana. Jadi artinya jangan khawatir kamu cuma merasakan merica dan garam. Itu kan yang berlaku di Eropa. Nah sekarang udah ada cabai kan seperti itu. Nah ini yang harus kita juga perhatikan, bahwa kuliner dan pemandangan itu menjadi sebuah satu paket. Jadi teman-teman ini bisa memanajemen bagaimana UKM-UKM di Kepri itu menyuguhkan sebuah kuliner yang sangat-sangat representatif, yang bisa dinikmati oleh berbagai jenis warna kulit, baik oleh kulit putih, kulit hitam, atau kulit coklat, dan kulit kuning, dan semua itu bisa merasakan masakan itu. Itu seperti yang kita belajar dari Bali. Bali itu ayam betutu itu walaupun pedas ya, berempah itu, tapi mereka orang-orang Bali masih bisa makan. Artinya mungkin pedasnya moderat, artinya nggak pedas-pedas banget yang orang bikin mencret apa. Nah ini adik-adik bisa juga mengelaborasi seperti semacam ini, pendekatan ke UKM nih, supaya turis Jepang atau turis Cina atau mungkin dari Eropa datang dan nyaman makan makanan Indonesia, caranya seperti itu. Kemudian juga yang tadi untuk promosi pariwisata. Kita itu, saya hanya memberi contoh 2 itu, bukan berarti negara-negara lain tidak terpengaruh. Oke, jadi kita ingin menyerap ya pengalaman dari Bunda Ari ini kan luar biasa ya, sudah dalam bidang jurnalis dan memang dari segala aspek dia, tetapi pernah juga di bidang pariwisata. Nah, ingin kita ambil apa sih pengalaman Bunda Ari tadi dalam menuliskan terkait dengan pariwisata yang terkait dengan prodi kita ya. Apakah ada daya tarik dari negara-negara lain untuk bekerja sama dengan kita Indonesia, yang khususnya terkait dengan pariwisata, yang tidak hanya Bali tentunya ya, tetapi juga Kepulauan Riau kan. Ya, itu kita ingin giring ke situ gitu. Nanti kita ingin ambil kasus-kasus atau apa. Nah ini Bunda Ari sudah masuk lagi? Iya masuk. Aduh maaf ya. Tadi terlepas. Oke silakan Bu. Tiba-tiba powernya putus nih. Iya silakan. Maaf. Nah itu tadi kayak misalnya tadi kita kembali ke Jerman ya. Jerman itu cuma gedung-gedung tua. Kita akan kalau ke Jerman itu kan bosan karena hanya kita lihatnya gedung tua, terus kemudian peninggalan yang dari abad-abad keberapa. Tetapi mereka membuat suatu paket yang menurut saya juga unik. Di Kota Köln misalnya, saya pengalaman menarik di sana itu. Di Kota Köln itu cuman ada alun-alun, satu gereja katedral yang dibangun dari abad 12. Kemudian di situ ada toko kecil itu toko minyak wangi. Tetapi yang datang berduyun-duyun dari penjuru dunia. Setelah kita pengen tahu ada apa sih? Oke, katedralnya itu umur 12, gerejanya itu dari abad ke-12 dan dia mempunyai jalan penghubung menuju ke asrama untuk para pastor itu jalannya dibangun dari zaman Romawi dan itu masih asli, tidak pernah tergantikan, artinya batu-batunya masih ada. Terus ada jalan menuju bawah tanah gitu. Nah, kemudian ada alun-alun dan ada domnya itu, ada semacam lapangan olahraga. Itu setiap tahun pada hari tertentu, saya lupa tanggal 27 bulan Mei, 27 April atau Mei,
itu berkumpullah orang-orang dari berbagai penjuru dunia itu datang ke Hanya Dome itu hanya mendengarkan satu lagu punyanya Freddie Mercury atau dari Queen. Waktu itu Queen tampil pertama menyanyikan satu lagu mereka dirilis di situ untuk pertama kali di seluruh dunia. Dan setiap tahun mereka akan mengenang Queen itu hanya duduk di lapangan di stadion itu hanya mendengarkan satu lagu punya Queen. Lagunya itu waktu itu adalah lagunya Queen bukan Love of My Life. Hanya lagu itu yang diputar, hanya satu lagu, tapi orang datang dari berbagai negara hanya untuk cuma mendengar lagu itu. Nah, di dekat stadion itu dekat itu ada toko minyak wangi 4711, tulisannya 4711. Yang jaga bukan orang-orang yang masih muda atau nenek-nenek, tapi di situ ada sejarahnya bahwa Napoleon Bonaparte pernah berada di situ, pernah membeli minyak wangi di situ, dan itulah dari kata Cologne itu maka menjadi carilah kata tempat Cologne yang nyaman atau minyak wangi. Nah, seperti itu. Nah, gimana kamu jadi beli buku apa itu sama dia? Nah, itulah jadi disitulah menjadi sangat terkenal dan semua berkumpul di situ hanya untuk membeli minyak wangi yang legendaris. Nah, saya kira juga Kepri juga bisa begitu. Pasti ada tempat-tempat yang sangat legendaris yang bisa diolah dengan kaitannya dengan sejarah di masa lalu, kejayaan masa lalu, dan orang terikat dengan daerah itu. Saya yakin itu bisa seperti itu. Itu saja untuk saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak kita diskusi. Gitu Bu Wiwi. Oke, terima kasih Bu Ndari. Selamat datang juga bergabung lagi juga ya Pak Rio dari Sanata Dharma Jogja. Tapi tadi minta nanti dulu gitu diselesaikan dulu mungkin dengan nanti, Bu Ndari. Iya. Oke. Jadi begini Bu Ndari, terima kasih sudah sharing ya. Ini pemaparan saya seperti ini. Jadi artinya kita tetap anak-anak muda lah yang harus berkreasi. Anak-anak muda yang harus bergerak, harus mengubah semuanya ini. Jangan cuma hanya dari pemerintah, tapi dari anak mudanya sendiri kita harus mulai dari berkreasi di situ, berinovasi. Karena tadi itu hal-hal yang tadi saya ceritakan itu memang gerakannya bukan dari pemerintah, tapi kebanyakan mereka adalah anak-anak muda yang ingin berperan dan ingin mengubah, dan juga rata-rata mereka itu memang orang-orang yang bekerja di bidang itu, di bidang pariwisata. Dan saya kira ini teman-teman yang ada di sini kan juga insya Allah nanti ketika lulus juga ada yang bergerak di sektor pariwisata maritim. Dan saya kira itu salah satu triggernya untuk bagaimana kita akan mengubah supaya itu ikon baru, atau kan sekarang akan muncul Bali-Bali baru ya, setiap tahun kan pemerintah akan melahirkan 10 Bali baru, 10 Bali baru. Nah, jangan sampai 10 itu hanya semacam lip service saja, tapi benar-benar diwujudkan. Nah, saya kira hampir seluruh daerah kan sekarang lagi berjibaku untuk itu ya, macam-macam acaranya. Kepri salah satunya juga harus masuk dalam 10 Bali baru itu. Gitu, Bu Wiwi. Oke, makasih Bu Ndari ya, menarik sekali. Tapi ada satu yang bisa untuk menambah pengetahuan mereka ya. Saya coba menggiring karena di sini adalah prodi Ilmu Hubungan Internasional. Dan rata-rata mereka ini sudah di kuliah akhir ya, harus menyusun tugas akhir. Nah, mereka tuh banyak yang concern banyak yang tertarik di bidang pariwisata ya, apalagi kan ini wilayah geografis Kepri ini memang memungkinkan untuk itu gitu. Nah, sejauh pengalaman Bu Ndari ini ya, selama menjadi jurnalis itu, apakah negara-negara lain ya, yang tadi disebut ada Australia gitu, terus ada yang Eropa gitu, ada ketertarikan untuk menjalin kerjasama terkait bidang pariwisata gitu di Indonesia? Kan mereka kebanyakan kalau pun kerjasama itu kan dengan Bali gitu ya, merucuknya langsung ke Bali gitu, nggak ke wilayah lain. Sementara dalam ini ya, data gitu kan, itu pariwisata kita itu yang Kepri itu nomor 3 loh, selalu didengung-dengungkan ya, bahkan waktu pandemi itu kan, yang rencana dibuka awal itu kan Bali, Jakarta, dan Kepri. Nah, apakah selama ini Bu Ndari ini pengalaman gitu ya, selama menjadi jurnalis itu
ketertarikan mereka untuk bekerja sama dengan Indonesia itu negara mana saja gitu ya, dan apa sih yang ingin dicari dengan kerjasama itu, kemudian wadah-wadah kerjasamanya itu apa saja gitu Bunda Dari. Kalau untuk kerjasama di bidang pariwisata cukup banyak. Apalagi maskapai penerbangan juga cukup banyak. Karena yang masuk ke Indonesia itu kan sistemnya kan pesawatnya charter ya. Kayak Rusia itu adalah salah satu negara Eropa yang cukup besar datang ke Indonesia. Memang selama ini memang gerbangnya pariwisata di Indonesia itu adalah Bali ya. Bali itu memang udah yang nggak bisa bohong. Tetapi sekarang udah mulai bergeser nih. Amerika, contohnya Amerika ya. Amerika itu lebih konsen sekarang senang ada di Raja Ampat. Raja Ampat di Papua itu. Memang saya akhir tahun lalu berada di Raja Ampat. Itu memang hampir banyak dari Amerika. Nah, jadi itu memang tipikalnya masing-masing. Yang saya perhatikan itu adalah ketika turis Amerika itu datang ke Raja Ampat, mereka juga bukan dari orang-orang Freeport, tapi mereka membutuhkan privacy. Jadi ada orang-orang yang tidak ingin dia piknik tapi rame-rame yang kayak di Kuta misalnya itu ya, itu kan rame kan, sangat campur gitu. Tapi mereka butuh privacy. Dan saya kira biasanya yang privacy begini memang orang-orang penting, artinya orang-orang yang duitnya banyak. Nah, Kepri ini itu banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat yang private gitu. Artinya hanya orang-orang penting yang orang-orang berduit yang setiap malam bisa menghabiskan uang $1.000 misalnya hanya untuk makan makanan khas Kepri misalnya itu, tapi dengan eksklusif mungkin seperti itu. Yang kedua adalah infrastruktur. Jadi mereka suka berpikir, ada nggak sih kapal-kapal yang bagus, kapal-kapal yang nyaman untuk dipakai untuk berlibur. Nah sayangnya memang kebanyakan memang kapal-kapal yang benar-benar yachts itu memang dari luar, masih dari luar. Nah padahal untuk menjadi sebuah negara maritim itu adalah negara itu harus mempunyai produksi kapal. Baik kapal untuk industri, kapal untuk pariwisata. Nah ini yang harus kita dorong. Syukur-syukur nanti Kepri juga mempunyai produsen kapal. Kita lihat ya di Thailand itu kok di wilayah selatan, Thailand Selatan. Kalau Thailand Utara itu kan Chiang Mai dan sebagainya itu kan daerah-daerah agak pegunungan ya. Tapi kalau Thailand Selatan itu yang kayak kita di Bangkok Selain itu kan daerah yang dekat dengan pesisir ya, dekat dengan laut, dekat dengan sungai besar. Nah itu kan semua menggunakan perahu kan. Seperti juga di Kalimantan kalau kita itu ada floating market ya, atau pasar-pasar di tengah sungai itu banyak loh yang suka. Itu banyak suka. Jadi mereka beli di sungai, kemudian makan di perahu itu sambil keliling-keliling melihat keindahan sekitar pantai. Dan saya kira itu seperti itu bisa dimanfaatkan. Nah di dalam kerjasama di bidang pariwisata, waktu itu Anambas itu termasuk dalam prioritas dalam pengembangan pariwisata maritim Anambas. Jadi waktu itu Bupati Anambas pernah datang ke Jakarta dan waktu itu pernah membahas bahwa akan ada kerjasama regional antar ASEAN. Jadi untuk Anambas menjadi salah satu tempat untuk wisata unggulan untuk di sektor maritim itu. Seperti itu Bu Wi. Oke, wah ini pengalaman dan pemahaman baru gitu ya Bu Dari. Nah terus terkait dengan itu tadi ada pertanyaan. Ini masih mengantarkan ini Bu Dari. Nih, nah sejauh ini kan ya yang udah dari berbagai bidang aspek ya yang Bu Dari ya tadi ya. Nah yang terakhir itu memegang apa tadi di halaman apa sekarang yang dipegang Bu Dari? Nusantara ya. Nusantara. Ya oke. Jadi adakah yang Nusantara? Ya, Nusantara. Ya, maksudnya yang dari segala aspek genre berita gitu. Berapa persentase kira-kira pariwisata itu menjadi kasus gitu ya dibandingkan aspek lain gitu?
ininya pariwisata Kalau itu. pariwisata, Mm-mm. Mm-mm. pariwisata kalau saya di Nusantara setiap Sabtu ada berita Nusantara 1 halaman. Itu pariwisata. Jadi berbagai daerah. Jadi dari Sabah sampai Merauke, teman-teman dari koresponden itu mengirimkan berita tentang geliat pariwisata di daerah. Ya. Baik mereka yang dari perkembangan pariwisata masing-masing, kemudian juga destinasi baru, kemudian sistem pembayaran. Nah sekarang kan model-modelnya kan online. Nah daerah sudah mulai untuk menuju ke sistem pembayaran secara online. Jadi tiket online, terus kemudian kita pesan hotel juga secara online. Nah itu sudah dimulai di daerah seperti itu. Nah itu yang terbaru seperti itu. Pertama adalah destinasi baru, yang kedua adalah di pembayaran secara digital itu udah mulai dikembangkan. Kemudian juga pakai kris ya, kris untuk barcode itu kan kita bayar pakai kris itu juga udah rame dilakukan di banyak tempat-tempat wisata. Karena itu untuk mengurangi juga penularan berbagai penyakit tidak hanya COVID. Karena untuk uang cash itu kan juga uangnya itu kan udah dipegang oleh banyak pihak kan, jadi mungkin ada kotor dan sebagainya. Nah itu udah dikembangkan seperti itu dan itu banyak sekali dipublikasikan ke kita. Selain itu juga ada di mediaindonesia.com juga ada laporan tentang pariwisata dan kemudian di edisi minggu juga ada pariwisata seperti itu. Oke, ya, makasih Bu Dari. Nah, kita sampai pada diskusi ya. Ini menjadi kesempatan emas buat kalian untuk mendiskusikan banyak hal. Silakan on cam ya. Ini mungkin sinyal sudah agak lebih stabil. Silakan on cam semua. Kita di tempat yang pas, tempat waktu yang pas, silakan untuk menanyakan atau justru men-sharingkan atau mendiskusikan segala hal terkait dengan pariwisata maritim ini. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Wi dan juga Bunda dari penjelasannya, juga komparasinya negara kita dengan negara lain dan juga secara khusus perbandingan Kepri dan juga destinasi lain yang lebih bagus seperti contoh tadi yang disebutkan di Bali gitu. Nah, kemudian juga kalau menurut yang kita lihat itu kalau misalnya kita membandingkan Indonesia dan Singapura secara luas wilayah juga mungkin perbedaannya sangat jauh sekali gitu. Jadi saya memiliki pandangan senada dengan yang Ibu Dari tadi sampaikan bahwasannya ini tidak melulu hanya peran pemerintah saja, tapi ada perlu partisipasi dari unsur lain. Salah satunya mungkin dari kami pemuda dan juga sekaligus mahasiswa atau akademisi gitu Bu. Dan kalau yang saya lihat pemerintah kita tidak kurang serius dalam mengembangkan pariwisata, akan tetapi mungkin cakupannya dan juga prioritasnya itu sangat luas. Seperti contohnya itu kita punya belasan ribu pulau dan juga berbagai potensi, itu hanya alamnya saja. Kemudian juga kuliner, budaya segala macam kita punya sebenarnya itu. Jadi kalau dari menurut Ibu Dari, kalau saya bilang negara kita sebenarnya bukan kurang lebih baik dari negara lain, tetapi memang masih dalam prosesnya gitu. Jadi dibandingkan dengan negara lain mungkin skopnya lebih sedikit, jadi mereka lebih terfokus dan juga mungkin pasarnya lebih spesifik. Contohnya hanya menyasar dari Eropa dan segala macam. Sementara kalau yang saya lihat di negara kita tidak memprioritaskan antara wisatawan mancanegara atau Nusantara, semuanya diprioritaskan juga sesuai dengan marketnya gitu. Apalagi mungkin kalau dari Kepri, memang seperti yang Ibu Wiwi tadi sampaikan, itu kita masih termasuk bagus performanya di tingkat nasional gitu. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada wilayah-wilayah di Kepri yang masih kurang. Jadi kita belum bisa katakan kita puas, seperti contohnya di Natuna. Di Natuna itu alamnya sangat bagus, kan, tetapi sampai sekarang itu masih terhalang di dalam infrastruktur dan juga jadi misalnya
apa namanya? Contohnya di Natuna itu bahkan tidak mencapai 1% untuk wilayah daratan. Jadi 99,24% itu wilayahnya perairan gitu Bu. Jadi potensi pariwisata maritim kita itu tinggi sekali kalau misalnya kita ambil contoh Natuna dan juga mungkin Lingga dan juga wilayah-wilayah lainnya. Kan tetapi pada kenyataannya kita masih belum bisa puas, kita belum bisa membanggakan sektor pariwisata kita gitu. Nah, itu yang menjadi apa namanya PR, akan tetapi tidak hanya di situ aja Bu. Misalnya infrastrukturnya itu bukan hanya sebatas itu, akan tetapi kita punya infrastruktur pun, tapi kalau masyarakat lokalnya atau mungkin pebisnis di sana tidak apa namanya tidak bisa senada, tidak akan bisa berjalan pariwisata kita tadi. Dan juga mungkin saya juga baru terpikir seperti yang Ibu sampaikan tadi, ternyata ada market untuk pariwisata yang private tadi gitu. Jadi bukan mass tourism gitu. Dan sebenarnya itulah mungkin yang apa ya, seperti peluang gitu Bu ya. Jadi kita bisa berikan atau buka jenis apa namanya layanan pariwisata yang seperti itu, contohnya di Natuna atau di wilayah-wilayah lainnya yang memang bukan menyasar mass tourism, tapi lebih yang tadi seperti tadi konsepnya. Jadi betul. Jadi itu menurut saya hal yang bisa kita kembangkan, terlepas mungkin apakah pemerintah kita sudah menyadari hal itu atau bagaimana. Tapi saya juga pikirnya apa ya, pemerintah kita itu saya tidak melihat pemerintah kita kurang, karena memang wilayah kita sangat luas dan juga potensinya apa namanya sangat banyak, dan juga memang apa ya kalau secara nasional kita di 2045 itu poros maritim dunia gitu, dari mungkin prosesnya akan sampai ke situ dan juga mungkin akan memakan waktu lebih. Itu dari pandangan saya Bu. Kalau dari Bu Dari mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Oke. Akan saya langsung jawab ya, Mas Vio. Jadi begini, tadi bagus bahwa Kepri itu tidak bisa dikembangkan untuk mass tourism. Saya waktu saya melihat waktu itu saya diajak ke Bintan sama Ibu Biwi, saya melihat bahwa di sini adalah yang bisa berkembang adalah private tourism. Itu persis sama dengan ada yang di Raja Ampat. Kenapa? Wilayahnya sangat luas. Infrastruktur seperti kapal itu masih sangat sedikit. Penerbangan juga terbatas. Kalau kita menuju ke Raja Ampat itu, misalnya saya besok pulang, belum tentu saya bisa pulang karena pesawatnya belum tentu ada. Terus kalau ada pun tidak bisa direct langsung di Sorong menuju ke Jakarta, nggak bisa. Jadi harus ke Makassar ganti pesawat lagi. Nah, jadi mereka hanya seperti itu. Makanya di Papua itu tidak bisa dikembangkan pariwisata secara massal untuk orang rame-rame di tepi pantai atau kemudian berenang mencari ikan dan sebagainya, itu tidak. Jadi mereka tuh hanya boleh datang ke Raja Ampat tuh jumlahnya terbatas, maksimal 50 orang. Maka mereka itu akan menguasai sebuah sungai di Kali Biru itu, wah luar biasa. Kalau nanti kalian ke sana tuh ya, puas banget tuh. Itu kalian renang itu nggak ada yang ganggu, cuma ada 50 orang di situ aja satu kelompok, udah selesai. Itu pulau jadi kayak milik kalian sendiri, dan itu dilayani oleh orang-orang Papua itu. Tapi yang juru masaknya tuh orang Bajo itu kalau masak kan enak banget ya. Kalau orang Bajo itu memang orang yang udah nomaden kan, udah ada di NTT ada, di Bali ada, di NTB ada, bahkan di Sumatera juga ada orang Bajo tuh. Kalau masak ikan bakarnya kan keren-keren tuh udah gitu. Nah seperti itu duitnya gede karena itu bundling. Jadi karena kemarin saya ikut rombongan dari sebuah perusahaan dari Cina. Maaf ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi Mas Vio, saya kira nanti next time Anda semua bersama satu angkatan itu nanti bisa memikirkan seperti itu. Jadi tidak harus menunggu dari pemerintah. Kalau pemerintah nanti nggak akan selesai. Mau presiden keberapa nanti ada pemilu lagi, kita masih akan jalan di tempat. Nah itu siapa wisatawannya? Tidak harus dari orang asing. Orang-orang Indonesia juga banyak yang kaya-kaya kok. Resiritnya banyak juga. Jadi saya kira itu udah bisa digarap mulai sekarang. Jadi Anda semua membuat satu konten yang sifatnya lebih berbeda dari konten-konten yang biasa.
Anda semua pasti mempunyai HP yang ada kameranya, bisa menjelaskan tentang kondisi di Kepri. Misalnya nih, ini pantai ini hanya bisa dilalui dengan kapal berapa jam sekian, kapalnya jenis apa, itu orang udah tertarik. Apalagi kalau orang-orang yang senang petualangan, itu sekarang banyak anak-anak muda yang seperti itu, yang senang berkelana, menjelajah dan menghasilkan uang dari hasil eksplorasi ke daerah-daerah yang cukup keren. Dan Indonesia itu keren sekali. Saya yakin Kepri juga akan bisa seperti itu dan lebih dari sekedar hanya Bali baru gitu. Seperti itu. Oh ya, makasih Bu Dari. Ya. Cukup ya, Phil? Cukup? Ya Bu, makasih Bu Dari. Ya. Oke. Selanjutnya Riko ya tadi ya. Oke, silakan. Baik, sebelumnya kedengaran suara saya Bu. Iya. Iya, dengar. Baik, terima kasih Bu. Pertama saya ingin mengenalkan diri, nama saya Riko, datang dari SI. Di sini saya ingin bertanya Bu, sesuai yang Ibu bilang tadi kan, Bali itu tidak kalah saing dengan kita tidak salah saing lah dengan Bali. Luas wilayah pun lebih besar kita, 90% Balikan dan 10% daratan. Nah, begini, bagaimana sih Bu kita memanfaatkan daerah yang ada gitu, wisata yang ada, dan kita sebagai anak muda itu ikut andil dalam mempromosikan pariwisata yang ada. Jadi ibaratnya tuh bisa bekerja sama atau membantu dari pemerintah yang ada supaya ikut andil mempromosikan wisata kita. Begitu. Andilnya begini, kalau Riko senang menulis, tulislah kawasan wisata di daerah Anda itu, entah itu di media sosial atau Anda kalau punya blog, Anda tulis di situ. Karena saya juga mempunyai kebiasaan seperti itu menulis. Jadi kita mempromosikan, setiap saya datang ke suatu daerah dan saya menemukan suatu tempat yang bagus, saya akan tulis itu. Akhirnya orang akan penasaran. Hanya dengan cara seperti itu, kita tuh nggak mungkin langsung jebret, jutaan orang datang langsung ke itu. Enggak, itu sebuah proses. Tapi tulisan Anda itu akan menjadi sebuah jejak sejarah. Ketika nanti 10 tahun lagi, jejak digital itu kan nggak bisa dihapus. Nanti ketemu lagi tulisan itu, oh ini ada orang yang pernah nulis tentang daerah ini loh. Daerah ini ternyata benar, dan ini sekarang bagus. Nah, siapa tahu nanti ada pengembang atau investor yang tertarik untuk mengembangkan wilayah itu. Nah, sekarang ini bukan zamannya lagi untuk tidak membuat sebuah kreasi. Jadi ini sebuah zaman yang orang-orang butuh kreasi. Kita tuh membutuhkan konten kreator, kan? Kita harus buat suatu kreasi apa sih? Kita nggak perlu lagi kita mau nyaingin Bali, enggak. Tapi bagaimana kita bisa berjalan beriringan dengan Bali, dengan Padang, dengan Aceh, dengan Papua, dengan Kalimantan, itu semua beriringan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Kepri mempunyai sesuatu yang indah? Pastikan dengan publikasi. Nah, tulisan-tulisan Anda itu dipublikasikan. Publikasi tidak harus di sebuah koran atau kemudian di dalam platform digital, tapi Anda bisa mempunyai sosial media itu yang harus dimanfaatkan, daripada kita tiap hari statusnya yang agak jelas gitu ya, apa gitu, lagi bete bikin status. Bagaimana kalau kita tulis itu suatu keindahan tempat, seperti backgroundnya Riko ini kan ada air terjun. Ini di mana air terjunnya? Nah, ini ada pemandangan yang indah. Mungkin kamu bisa jelaskan, oh saya lagi ada di, siapa tahu beneran nih kamu barusan dari suatu tempat yang di situ orang tuh benar-benar bisa menikmati surganya Kepri, misalnya seperti itu. Contoh ya di daerah Manokwari itu ada sebuah pantai. Di Manokwari itu ada lumbung ikannya Papua Barat. Nah, di sana itu gini nih, ini menarik, banyak yang nonton. Tuh ada dukun-dukun ikan tuh loh, tau nggak? Orang yang memanggil ikan supaya datang ke tepi daratan. Jadi orang tuh nggak ada yang mancing pakai jala atau pakai jaring apa aja, nggak. Langsung dia pakai nyanyian, tarian mantra-mantra. Itu datang tuh. Ikan udah sampai seperti karpet gitu,
berjajar kayak baris-baris, tinggal si nelayan tuh ngambilin satu-satu, kemudian dijual langsung dalam keadaan masih segar banget. Itu yang nonton banyak banget, saya sih sampai heran. Waktu itu kan saya belum punya video, HP saya masih HP Nokia yang segede botol itu, yang kalau jatuh langsung lantainya retak kan. Nah, sekarang ada video itu dimanfaatkan kayak gitu tuh. Itu bagaimana mantra ikan itu, orang datang itu waduh bagus banget. Saya beri sampai sekarang saya belum sempat lagi ke sana kan, pergi ke sana biayanya besar sekali. Itu siapa tahu di Kepri juga ada seperti itu. Itu Anda bisa manfaatkan. Jadi itu adalah kearifan lokal yang kemudian ternyata, oh kenapa sih kok orang-orang Papua tidak pernah mengambil ikan dengan jala, dengan pukat harimau atau dengan jaring yang besar, karena tidak boleh ada darah yang keluar. Nah intinya apa itu ternyata ada kearifan lokal yang sangat bagus sekali yang udah dijaga oleh orang-orang Papua itu sampai sekarang. Nah semacam itu juga menjadi paket pariwisata. Jadi tidak paket pariwisata tidak harus yang jual hanya pemandangan saja, tidak. Kearifan lokal kita bisa jual, kulinernya juga kita jual. Coba kalau ikan-ikan segar itu dimasak pasti rasanya lebih enak kan, bau amisnya juga tidak terlalu pekat. Nah itu juga menjadi keunggulan kita, keunggulan Kepri. Nah saya yakin Riko juga bisa mengubah yang tadinya yang kelihatannya kok kita nggak mampu, pasti kan bisa, bahkan bisa beriringan bersama-sama. Nanti siapa tahu Anda bertukar pikiran dengan sekolah pariwisata di Bali atau kemudian di daerah Bandung ya, sekolah pariwisata pertama di Indonesia kan di Bandung. Tukar pikiran seperti itu juga bisa, karena anak muda pasti punya banyak jaringan seperti itu. Oke, makasih dari. Ya. Mungkin yang lain nih, kesempatan Okta, Reva, Rahma, Sarita, silakan. Subari lagi. Halo. Jadi dari pemaparan Ibu dari sampaikan dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ditanyakan ke Ibu dari tadi, bisa Okta aja diskusi bahwa permasalahan untuk pariwisata ini memiliki masalah yang kompleksitas dari berbagai macam bidang, sehingga dari pertanyaan Riko tadi dapat Okta simpulkan bahwa untuk meningkatkan branding image pariwisata di suatu daerah itu perlunya suatu kayak ini sesuatu yang memang tidak ada di daerah lain tapi di tempat kita ada itu. Mungkin itu yang perlu kita semua, khususnya kami di golongan anak muda nih yang masih memiliki semangat bahwa carilah sesuatu yang menjadi ciri khas suatu daerah untuk meningkatkan branding image, walaupun kita tidak bisa menyaingi Bali itu sendiri, akan tetapi menurut Okta kita bisa beriringan bersamaan dengan Bali itu sendiri. Iya. Jadi sebenarnya setiap daerah itu mempunyai keunikan. Karena apalagi Okta pasti punya keunikan, kemudian Riko punya keunikan, Reva punya keunikan, semua punya keunikan, Rahma juga punya keunikan, dan tadi juga Vio juga punya keunikan sendiri. Tidak mungkin sama kan? Jadi kita tidak perlu menyamai apa yang dilakukan Bali, tidak perlu. Tapi apa yang ada di Kepri ini kita bangun berjalan beriringan. Nah tadi di Kepri itu apa yang menarik? Pantun misalnya. Nah itu juga ada lomba pantun, itu juga bisa mendatangkan pendatang. Yang suka berpantun kan nggak cuma di Kepri, di Sumatera Barat juga ada, di Lampung juga. Bahkan sekarang nggak pantun itu juga masuk di istana kan. Menteri-menteri kan suka berpantun. Nah itu juga bisa kita garap. Jadi yang namanya konsep pariwisata maritim kita tidak hanya terpaku pada laut saja. Karena di tengah laut itu pasti ada sesuatu, ada nilai-nilainya, ada nilai budayanya, ada nilai ekonomi, ada nilai ketahanan pangan, ada nilai kearifan lokal dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah itu tuh ada semua ada, nilai-nilai sosialnya juga ada. Nah kemudian tadi juga ada nilai-nilai budayanya. Kemudian misalnya perahu. Nah karena daerahnya, apalagi daerah itu sampai ke perbatasan laut Cina Selatan kan, kita hampir rebutan kan, ini wilayah di mau dicaplok sama Cina ini.
Nah itu wilayah-wilayah seperti itu, kenapa kita nggak gaungkan lagi perahu-perahu di zaman kerajaan masa lalu? Mungkin akan berbeda. Saya masih ingat yang namanya Sulawesi Selatan itu masih mempertahankan kapal pinisi. Kapal pinisi kan dibangun oleh orang-orang Bajo ya, sama orang-orang. Jadi orang-orang Makassar dan orang Bajo itu membuat kapal pinisi dengan kayu khusus yang hanya hidup yang tumbuh di Sulawesi dan Kalimantan. Kapal pinisi itu masih ada sampai sekarang tuh, walaupun itu sekarang sedikit jumlahnya karena cukup mahal kan. Nah saya kira itu di Kepri juga ada kapal-kapal yang lainnya. Kalau saya itu tinggal di Tangerang ya, saya bukan di Jakarta tapi tinggal di Tangerang. Tangerang itu adalah komunitas Cina Banten. Nah, jadi komunitas Cina Banten ini orang-orang Cina yang bukan orang-orang Cina yang sebut orang kaya dan sebagainya, tidak. Orang Cina yang sudah bercampur dengan orang Betawi dan Sunda. Itu mereka mempunyai itu perahu khasnya. Tapi mereka di lalu lintas di sungai. Nah, ketika Cap Gomeh itu nanti ada lomba perahu naga. Karena itu untuk mempertahankan budaya. Karena nama Tangerang itu dari dinasti Tang. Jadi seperti perahu layar yang ada kepala naganya. Nah, saya kira juga di Kepri juga pasti ada tuh perahu-perahu khasnya. Mungkin bisa dihidupkan kembali tradisi mungkin lomba perahu. Kemudian ada tadi yang berbeda dari daerah lain. Kemudian tadi yang pantun juga sama. Jadi memang sangat kompleks dan itu sangat asik. Sebenarnya sangat asik dan kalian semua bisa membedahnya. Pasti ada banyak sekali yang tiba-tiba lagi jalan kemana menemukan, oh ternyata ini loh ada potensinya. Ternyata hanya ada di Kepri nih, yang lainnya nggak ada. Nah kalian bisa, tapi tidak semuanya harus yang hanya ada di Kepri, tapi ada juga yang hampir-hampir sama, itu juga bisa dikembangkan. Baju-baju daerah, pakaian-pakaian yang dari baju songket ya, atau apa itu juga termasuk bagian dari tadi ciri khas dari suatu daerah itu. Itu aja. Nah, ini ada yang lain. Oke. Ini yang wanita deh. Tadi kan sudah 3 nih cowok semua ya. Reva barangkali. Reva, Nabila, Rahma, Mikaela, silakan. Satu kali lagi karena Bundari jam 2 ada meeting dengan media Indonesia. Meeting kopi. Jadi ini mau meeting tentang bahasa kopi. Jadi kopi ini sekarang menjadi produk unggulan Indonesia yang akan dijual di pangsa luar negeri untuk menarik wisatawan. Nah, siapa tahu Kepri juga ada nih. Kopi khas Kepri. Apa kapal tanker ya? Ya kapal tanker, ya. Nah, itu dia kapal tanker. Oke, siap yang wanita. Silakan. Reva, Nabila, Rahma, Mika. Silakan. Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin pertanyaan Reva tuh jatuhnya sama kayak Riko, sama kayak Okta gitu. Karena pertanyaan Reva tuh bagaimana strategi kita dalam meningkatkan atau membangun branding image Indonesia di lingkup yang lebih spesifiknya itu di Kepri di cakupan Asia Tenggara gitu loh Bu. Karena kan Kepri kan kurang gitu kan, kayak misalnya Reva main game gitu kan, nah di mana gitu, Kepri nggak tahu Kepri gitu, jadi kayak mana supaya caranya tuh orang-orang luar tuh bisa tahu tuh Kepri itu di mana gitu, terus kayak pariwisatanya juga gitu sih Bu, jatuhnya sama gitu. Oke. Nah gini, ada banyak cara tadi, yang tadi saya sudah jelaskan. Saya mau cerita tentang sebuah tayangan variety show, judulnya Together, itu tayang di Netflix. Kebetulan yang jadi bintangnya itu satu adalah bintang dari Taiwan, Jasper Liu, satunya adalah bintang Korea, Lee Seung-gi. Berdua pasti ada yang kenal lah itu. Kenapa itu menjadi viral di 5 negara? Berdua ini disuruh oleh produsernya
kamu datang menemui fansmu, penggemarmu yang ada di negara-negara ini. Nah kebetulan di kunjungan pertamanya dia ada di Jogja sama di Bali. Tetapi mereka tidak datang ke tempat-tempat yang begitu terkenal ya. Begitu sampai di Jogja, dia datangnya kemana sih? Ke Wonosari, ke Gunung Kidul, dan dia masuk ke gua, harus menemukan lampu dan sebagainya. Orang yang tadinya nggak tahu itu tempat, jadi tahu, oh di Gunung Kidul itu ada gua yang bagus banget yang disebut sebagai cahaya malaikat, karena begitu masuk di terowongan itu ada cahaya turun dari matahari itu. Coba kalian nanti kalau nonton Together itu TWO Together ya. Bukan bintangnya ganteng-ganteng juga sih. Jadi kamu pasti seneng ya Reva ya, yang ganteng-ganteng kan kita penting itu. Terus begitu sampai di Gunung Kidul itu, mereka harus berproses untuk menemukan sesuatu yang terkait dengan fans yang akan ditemui itu. Sampai akhirnya mereka menuju ke alun-alun selatan, mereka main bulu tangkis. Ketika menang dia mendapatkan jawaban alamat si fansnya itu, sampai akhirnya dia bertemu di fansnya itu, rumahnya di Kota Gede. Nah itu viral 5 negara. Jadi 5 negara itu karena si 2 aktor itu selain dari Bali sama Jogja, dia juga ke Thailand, kemudian ke Nepal, kemudian ke Korea terakhir. Nah, mereka hanya bertemu dengan penggemarnya, tetapi dengan cara dia main game, tapi di tempat-tempat wisata yang kita sendiri baru tahu setelah melihat di televisi itu, di acara itu. Artinya risetnya itu bagus. Nah, saya kira acara semacam itu juga bisa dibangun. Jadi misalnya pemerintah Kepri meminjam aktor atau aktris atau selebgram atau apa untuk melakukan hal seperti itu. Misalnya ya siapa tahu itu ada nggak sih seleb yang asal dari Tanjung Pinang misalnya? Ada nggak itu misalnya dari Kepri atau kalau nggak dari Rio, seperti itu. Jadi seperti itulah yang kita bisa buat seperti itu. Jadi ketika dia datang ke suatu tempat, saya aja sebagai orang Jogja ya, saya orang Jogja, kita melihat di Gunung, oh ada ini tuh. Kita tuh nggak pernah menyebut daerah itu sama sekali. Di Bali juga demikian. Orang yang nggak pernah sebut, tapi ternyata ada gitu. Jadi walaupun ada beberapa tempat kayak Garuda Wastu Kencana, kemudian ada Jimbaran juga kita sudah sering dengar, tapi ada beberapa tempat yang sama sekali tidak pernah kita sebut di obrolan di sosmed atau apa gitu. Jadi itu cara-cara seperti itu Reva, saya kira, apalagi itu kan yang main orang Korea, yang nonton udah banyak banget kan, cewek lagi kalau lihat yang cowok Korea itu kan, aduh ya bahagia lah gitu, lahir batin gitu ya Pak Rio ya. Pak Rio ketawa di ujung itu. Jadi seperti itu. Jadi saya kira teman-teman seperti itu. Cobalah, mungkin nggak harus artis, mungkin teman-teman saya dari Umrah sendiri juga bisa melakukan itu. Bukan satu permainan, tetapi kamu harus mendatangi sebuah tempat wisata yang sama sekali orang tidak pernah tahu tempat itu luar biasa. Jadi waktu itu di Gunung Kidul di Gua Suci, kemudian ada dua tempat saya lupa. Tapi itu yang saya sendiri belum pernah masuk ke situ. Tapi itu ternyata sudah masuk di National Geographic. Jadi luar biasa terkenal, tapi orang-orang Indonesia malah kurang begitu mengenal tempat itu. Begitu. Oke, makasih Bu Dari. Ini waktu tinggal bergerak terus nih, udah hampir pukul 2 nih. Saya deg-degan karena udah bentar lagi meeting. Nah, sebagai penutup saya mohon Pak Rio ya. Tadi kan menyampaikan bahwa saya mendengarkan dulu gitu. Nah, boleh menutup terkait dengan materi kita gitu Pak Rio, yang sangat bermanfaat dengan anak-anak kita ini, di anak-anak prodi hubungan internasional di Kepulauan Riau. Dipersilakan Pak Rio. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Iya, apa yang disampaikan Bu Dari memang justru saya ini terkesima gitu kan. Jadi wilayah Riau itu kebetulan saya agak rajin, tapi kan tidak pernah ke Keprinya gitu kan, hanya Batam dan kemudian ke utara, tapi terus kemudian dia masuk wilayah
Riau darat ya. Bengkalis itu masuk ke Pri atau enggak? Enggak kan kayaknya. Bengkalis Riau daratan. Riau daratan ya. Ya. Nah, perjalanan dari Batam ke Bengkalis itu saya pakai apa namanya itu? Ferry. Oke, bukan ferry po itu. Ferry, ya. Okay. Ferry kapal cepat ya. Ya. Gitu. Dan memang keren ya. Jadi kalau apa yang kata Bu Dari tadi yang memang layak dikembangkan itu untuk wilayah Kepri, karena ya bukan Kepri lah. Jadi apa yang saya lewati itu memang untuk mass tourism itu memang agak sulit. Jadi lebih cenderung ke apa namanya, ke private tourism. Kemudian lebih lagi menyempit itu ke pengembangan ke ekotourism untuk wilayah ini. Jadi ini cuma pengalaman jalan-jalan saja sih, gitu kan. Jadi kalau itu kemudian berbeda, tentu saja berbeda dengan kalau misalnya untuk maritim. Saya kan perspektifnya maritim, itu berbeda dengan kalau di Jogja yang masih bisa mass tourism, gitu kan. Kemudian di Jakarta ada Ancol dan sebagainya, itu masih bisa dikembangkan. Tapi kalau untuk wilayah daerah di luar itu kayaknya lebih cocok ketika itu ke private tourism, kemudian untuk yang lain-lainnya ke ekotourismnya. Bagaimana para wisatawan itu mengenal ekologi setempat, itu menurut saya jauh lebih menarik. Kemudian bagaimana kita memanage gitu, atau mempublikasikan itu, ya seperti Bu Dari bilang tadi, bahwa kita mulai mempublikasikan apa yang kita lakukan. Kita tadi lewat medsos yang kalian punya, teman-teman punya, entah Instagram, entah Facebook, entah apa namanya yang bisa membuat daerah yang akan kita dampingi itu jadi lebih dikenal orang, gitu kan. Hanya saja satu pesan saya untuk teman-teman, mungkin baik ini kecelakaan yang terjadi di Jogja. Jadi saya ngambilnya Jogja. Itu Jogja itu ada yang karena itu investornya orang dari luar wilayah itu, kemudian mengganti nama wilayah itu, mengganti nama pantai itu, kan. Mungkin yang pernah ke Jogja itu tahu yang namanya Indrayanti. Indrayanti. Oh, Indrayanti. Nah itu kan itu bukan nama pantai itu, kan. Jadi jangan mengganti, biarkan saja dia tetap menggunakan nama lokalnya. Nama lokalnya Pulang Sawal. Jadi kadang-kadang kan kita orang luar ini selalu merasa wah ini jelek gitu namanya, lalu kita pakai nama yang yang menurut kita baik, padahal belum tentu baik. Orang juga akan bingung ini yang mana ya, gitu kan. Ya, mudah-mudahan yang dibilang Bu Dari tadi bahwa orang Jogja nggak ngerti, gitu kan. Kok orang luar daripada tahu apakah itu sudah diganti nama atau enggak. Tapi kalau Kali Suci tetap Bu Dari itu memang namanya sudah ada sejak dulu. Di kebetulan saya mendampingi Mapala, jadi ya tempatnya keren banget ya. Sering blusukan sampai ke sana juga, gitu kan. Baru tahu tuh. Jadi ada Kali Suci, ada Seropan. Kalau Seropan itu kita malah bisa, jadi di dalam gua itu kita bisa lihat dapur. Jadi dapur orang-orang zaman prasejarah. Itu cuma memang harus menelusuk gitu, jadi harus merangkak dulu baru bisa masuk ke dalam. Itu Bu Wiwi, terima kasih sudah. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Iya, ekotourism tadi benar bahwa sekarang sudah ada tren untuk ekotourism. Di Tanjung Balimbing Barat, di Lampung Barat, itu di Bukit Barisan bagian selatan itu sudah dikembangkan ekotourism. Jadi untuk di situ kan tempat pelepas liaran harimau yang dibawa dari Aceh menuju ke Lampung ya. Nah itu mereka tidak boleh mencuci baju tuh, atau wisatawan tuh mencuci baju tuh pakai deterjen Rinso misalnya gitu loh, enggak. Tapi mereka harus memakai deterjen yang tidak ada keluar busanya. Itu ada aturannya di situ. Jadi kalau wisatawan masuk ke situ
itu mereka nggak bawa plastik, nggak boleh. Malah jauh lebih mahal itu. Iya, memang mahal itu daripada yang lain. Iya, terus mereka nggak boleh bawa piring sama ini sendiri, gelas sendiri gitu. Jadi seperti itu. Nanti kalau habis makan kita cuci piring tuh, piringnya sabunnya sabun deterjen yang khusus gitu. Tapi memang lebih mahal. Kalau di Bali itu ada Alana, di Hotel Alana itu kita nggak disediakan tisu, nggak disediakan kertas atau apa. Kamu kalau pengen nulis apa, beli kertas gitu. Jadi semua itu sekarang ada arah menuju ke situ. Jadi mungkin juga kalau untuk private tourism juga akan menuju ke arah ekotourism itu arahnya kan segitu. Saya yakin anak-anak muda pasti akan paham soal semacam ini. Oke, makasih sekali lagi mewakili MK Manajemen Pariwisata Maritim ya. Ini juga mohon maaf juga karena sinyal kurang stabil dari tadi ya. Tapi terus naik turun dan akhirnya kita tetap dapat materi yang luar biasa dari Bu Siswantini Suryandari dari Media Indonesia dan Pak Silverio dari Universitas Sanata Dharma Jogja yang membuka wacana kita bahwa selama ini kan kita bagaimana sih ingin menyaingi Bali gitu ya. Nah, yang kita pelajari kemarin bukan untuk menyaingi tapi bagaimana pola-pola yang sudah dilakukan oleh Bali. Tapi pada kesempatan kali ini Bu Ndari dan Pak Aryo tadi membuka wacana kita bahwa kita ini punya hal yang lain ya, seperti tadi ya private tourism, ekotourism dan seterusnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan mengucapkan terima kasih ya untuk Bu Ndari dan Pak Rio yang sudi berkenan hadir di sini bergabung dengan anak-anak Prodi HI Umrah Kepulauan Riau. Mudah-mudahan tidak kapok, tidak jerah gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kemudian juga sudah meluangkan waktunya ya, padahal ini 3 menit lagi Bu Ndari juga akan lanjut. Ada untuk rapat. Barangkali 1 menit saja dari anak-anak untuk menyampaikan terima kasih atau apapun untuk Bu Ndari dan Pak Rio. Siapa yang bisa mewakili? Silakan. Silakan. Untuk Bu Ndari dan Pak Rio. Silakan. Ada? Ini saya aja, Bu. Oke, silakan Vio. 1 menit saja Vio. 1 menit saja Vio. Oke, Bu, bentar. Jadi makasih tadi sama khususnya untuk Bu yang di sesi awal tadi ya, untuk kita berdiskusi tentang pariwisata dari Ibu dari tadi, dan juga tadi Pak Rio tadi sempat membahas juga itu salah satu bidang ketertarikan saya Pak untuk ekotourism. Jadi sedang mempelajari lebih jauh lagi gitu. Jadi secara keseluruhan mungkin mewakili teman-teman yang lain dari mahasiswa HI dari Umrah. Sekarang kami di semester 6. Terima kasih untuk diskusi hari ini dan juga khususnya untuk Bu Wiwi. Jadi udah ada diskusi forum seperti ini, kami juga lebih terbuka wawasannya tentang bagaimana ada pendekatan-pendekatan ternyata untuk di wilayah ini, bagaimana pengembangan pariwisatanya, di wilayah ini bagaimana pengembangannya. Dan juga mungkin teman-teman yang lain mungkin yang tadi sudah bertanya soal bagaimana partisipasi kita. Mungkin secara akademis yang paling simpel ya kita bisa menulis, itu juga nanti bisa jadi sesuatu yang bisa kita lihat di masa depan, jadi jejak sejarah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu saja mungkin Bu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, demikian tadi. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama ya untuk kenang-kenangan. Oke, silakan on cam semuanya. Oke, demikian ini ya pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang ya. Dan mudah-mudahan Bu Ndari, Pak Rio nanti kita bisa bertemu lagi dalam forum yang lain. Demikian ya, sampai bertemu lagi. Mohon izin untuk leave ya. Kita semua nanti pukul 3 kita ada MK lagi. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ndari, Pak Rio.